Moto3 2026, rimba terliar dalam sejarah kelas ringan. Moto3 2026 bukan sekedar balapan, ini medan perang. Arena para gladiator muda dengan skill tanpa ampun dan ego sebesar kecepatan motornya. Trek menjadi panggung pembuktian, bukan hanya untuk podium, tapi untuk masa depan di Moto2 bahkan MotoGP. Tahun ini tensi makin panas, bukan hanya karena regulasi baru, tapi juga deretan nama besar yang kembali turun gelanggang. Máximo Quilez, Adrian Fernandez, Guido Pini, semuanya bukan anak kemarin sore. Mereka sudah tahu medan, mereka sudah tahu cara menang, dan mereka sudah mengincar gelar sejak lampu start dinyalakan. Ditambah lagi, kecepatan kini bukan satu-satunya senjata. Politik tim, strategi ban, hingga agresi di setiap tikungan memainkan peran besar. Moto3 kini bukan cuma soal siapa tercepat, tapi siapa yang tahan tekanan, siapa yang paling licin dalam membaca celah, dan siapa yang tak kehilangan akal saat chaos melanda. Di tengah hutan ini, hanya yang paling siap yang bisa bertahan hidup, dan tahun 2026 mungkin akan jadi musim paling brutal dalam satu dekade terakhir. Tapi tunggu dulu, ada satu nama baru yang bikin paddock mulai berbisik. Veda Ega Pratama, bukan sekedar pendatang. Veda Ega Pratama bukan nama asing bagi mereka yang mengikuti sirkuit Asia dan Eropa dalam 5 tahun terakhir. Lahir di Gunung Kidul, dibesarkan dengan kerasnya atmosfer balap Indonesia, Veda membawa DNA pejuang yang sulit dicari di grid Moto3. Bukan dari akademi elit Spanyol. Bukan pula produk tim pabrikan besar. Tapi satu hal yang membuatnya berbahaya. Dia lapar. Lapar pembuktian, lapar podium, dan yang paling penting, tak takut siapapun di depannya. Turun penuh di Moto3 2026, Veda masuk sebagai wakil Asia Tenggara dengan sorotan tinggi. Banyak yang meragukan, tapi lebih banyak lagi yang penasaran. Apakah rider ini hanya akan jadi pelengkap grid, atau benar-benar siap mengguncang hierarki Eropa yang selama ini mendominasi? Faktanya, Veda bukan anak baru. Ia telah melibas berbagai balapan junior dari Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, hingga CEV. Dan setiap kali, dia membuat lawannya bekerja lebih keras. Kini, dia melangkah ke level dunia, penuh, sepanjang musim. Dan pertanyaan utamanya bukan lagi siapa dia, tapi apa yang akan dia hancurkan selanjutnya. Duel tak terlupakan, Veda versus Máximo Quilez. Sebelum jadi kandidat juara Moto3 2025, Máximo Quilez adalah rookie, tapi bukan rookie biasa. Ia langsung melejit, podium demi podium, hingga mengunci posisi ketiga dunia di musim pertamanya. Namun tak banyak yang tahu, satu dari sedikit rider yang pernah mengimbangi Quilez di masa junior adalah Veda Ega Pratama. Tahun 2024, keduanya sempat turun di ajang yang sama. Quilez dengan gaya agresif khas Spanyol, Veda dengan kontrol ritme dan keberanian yang bikin komentator berdiri dari kursi. Mereka sempat bersenggolan, saling overtake, dan memicu replay berulang kali. Dan inilah poin pentingnya, saat itu mereka setara. Kini keduanya bertemu lagi. Tapi dalam konteks berbeda. Quilez sudah matang, terbiasa dengan tekanan global, dan punya backing kuat. Veda datang sebagai underdog, tapi justru dari situ letak bahayanya. Ia tahu cara menyerang, ia tahu kelemahan Quilez, dan dia membawa memori duel itu sebagai bahan bakar. Moto3 2026 bukan reuni, ini adalah babak baru dari rivalitas yang belum selesai. Dan kali ini, taruhan jauh lebih besar. Trio neraka, Uriarte, Danish, dan Veda. Di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, 3 nama jadi headline. Brian Uriarte, Hakim Danish, dan tentu saja Veda Ega Pratama. Uriarte keluar sebagai juara, Danish kerap mencuri panggung. Tapi Veda justru yang paling stabil sepanjang musim. Runner-up klasemen, konsisten di papan atas, dan jadi satu-satunya rider Asia yang terus menempel ketat 2 monster Eropa itu. Mereka bukan hanya rival di trek, tapi juga representasi dari 3 dunia berbeda, Spanyol, Malaysia, dan Indonesia. 3 negara dengan filosofi balap yang sangat berbeda. Uriarte teknikal, Danish eksplosif, Veda penuh kontrol dan mental baja. Tapi inilah fakta pentingnya, hanya Uriarte dan Danish yang dapat wildcard Moto3. Veda, tidak. Ia harus menunggu giliran, menunggu kesempatan. Dan kini, dia masuk dengan penuh. Moto3 2026 menjadi perpanjangan dari perseteruan lama. Kali ini, bukan soal siapa tercepat di Rookies Cup, tapi siapa yang paling siap jadi bintang masa depan. Dan Veda,
Dia tahu persis siapa yang harus dikalahkan lebih dulu. Dan duel mereka akan kembali meledak. Masalah di balik layar, Rookies Cup tak selalu adil. Banyak yang bilang Red Bull Rookies Cup adalah batu loncatan terbaik menuju Moto3. Tapi di balik kemilau sponsor dan sorotan kamera, ada cerita yang tak semua orang tahu. Veda, meski tampil impresif di banyak seri, kerap menghadapi tekanan non-teknis. Isu setup motor, alokasi data yang terbatas, bahkan kabar adanya perbedaan perlakuan antar rider tim Eropa versus Asia sempat jadi omongan hangat di pedok. Meski tak pernah vokal di media, gestur Veda di beberapa race cukup bicara. Di satu balapan, ia mencetak fastest lap tanpa slipstream. Di race lain, ia mempertahankan posisi dengan ban yang jelas lebih aus. Tapi tetap, aksesnya ke uji coba terbatas dibanding lawan-lawannya. Bahkan media luar sempat menyebut Veda's true pace is hidden behind politics. Kini, di Moto3, dia lepas dari semua itu. Tidak ada lagi batasan junior, tidak ada lagi pengaruh akademi atau sponsor regional. Ini adalah level dunia, dan akhirnya Veda bisa menunjukkan potensi tanpa rantai. Saatnya membalas semua keraguan dengan kecepatan. Wildcard Eropa, privilege yang tak dimiliki Veda. Mari bicara soal wildcard. Banyak pembalap muda Eropa mendapat privilege istimewa, menjajal Moto3 sebagai tes terparuh waktu. Uriarte sempat turun di Malaysia, Australia hingga Valencia. Hakim Danish juga mencicipi beberapa seri dunia. Tapi Veda, tak satu pun. Bukan karena kurang skill, tapi karena sistem yang tak sepenuhnya inklusif. Wildcard bukan cuma pengalaman, tapi juga panggung. Saat media global menyorot rider muda, nama-nama dengan status wildcard naik lebih cepat di bursa transfer. Veda tidak dapat itu. Tapi justru disitulah narasi berubah. Dia bukan produk sistem. Dia adalah perlawanan terhadap sistem itu sendiri. Masuk ke Moto3 tanpa wildcard adalah seperti masuk ring tinju tanpa pemanasan. Tapi Veda tampaknya tak peduli. Dia sudah biasa memulai dari bawah. Dan justru karena itu, setiap overtake yang dia lakukan akan terasa 2 kali lebih berharga. Karena dia tidak diberi tempat, dia merebutnya. Politik tim dan strategi ban, permainan dalam permainan. Moto3 bukan hanya balap, ini catur berkecepatan tinggi. Di balik layar, keputusan tim kadang lebih menentukan dari performa rider itu sendiri. Strategi ban, pemilihan gear, tekanan angin, semua bisa jadi pembeda antara P1 dan P15. Dan di musim 2026, permainan makin rumit. Beberapa tim mulai menggandeng mitra teknis baru. Beberapa bahkan disebut mengatur hierarki tidak tertulis soal siapa rider utama. Veda harus masuk dan langsung membaca peta ini. Salah posisi bisa tenggelam. Tapi untungnya ia punya reputasi, cepat adaptif dan tak gampang dipermainkan. Sudah beberapa kali Veda menunjukkan bahwa ia tahu kapan harus agresif, kapan harus sabar. Bahkan saat tim lambat memberi sinyal strategi, ia bisa improvisasi sendiri. Hal itu yang bikin dia disebut rider intuitif, yang bukan hanya andalkan data, tapi juga insting. Dan di Moto3, insting seringkali jadi senjata terakhir. Tes pramusim, pertarungan diam di Portugal dan Jerez. Sebelum musim dimulai, akan ada 2 momen krusial, tes resmi di Portugal dan Jerez. Sekilas terlihat seperti sesi biasa, tapi bagi para insinyur dan analis, ini adalah panggung rahasia di mana semua senjata mulai dikeluarkan. Setup baru, fairing eksperimental, strategi long run, semuanya dites di sini. Veda akan menghadapi momen ini sebagai debutan penuh. Tapi jangan salah, di tes ini dia bisa mencuri perhatian tanpa harus juara. Cukup tunjukkan konsistensi, analisa yang tajam, dan adaptasi yang cepat, tim-tim rival akan mulai memantau. Tahun lalu, beberapa rookie justru dapat kontrak karena performa mereka di tes, bukan race. Yang bikin menarik, Veda disebut sudah berlatih diam-diam dengan simulator tim sejak Desember. Ia juga kabarnya dikawal mantan analis data dari Asia Talent Cup yang paham luar dalam gaya balapnya. Jadi, meski media belum menyorot, internal Pedek tahu, Veda tidak datang untuk sekadar adaptasi. Dia datang untuk mendobrak batas. Misi nasional, mengangkat bendera merah putih di level dunia. Sejak era Doni Tata, belum ada pebalap Indonesia yang benar-benar bersaing di level Grand Prix. Veda kini memikul ekspektasi nasional. Tapi alih-alih terbebani, ia justru terlihat makin haus tantangan. Saya ingin menunjukkan bahwa rider Indonesia bisa bersaing di level dunia, ucapnya.
Bukan kalimat marketing, tapi janji pribadi. Fans Indonesia sudah mulai membanjiri komentar Moto3, merch Veda mulai laris. Dan Federasi Olahraga Otomotif Tanah Air diam-diam memberi dukungan logistik. Tapi sorotan tak cuma datang dari dalam negeri. Media Jepang dan Malaysia pun mulai melirik, menyebut Veda sebagai rival Asia baru. Moto3 2026 menjadi bukan sekadar musim untuk Veda, tapi momen kebangkitan motorsport Indonesia. Karena saat satu rider tampil di kancah dunia, satu bangsa ikut melaju di belakangnya. Akankah ini awal dominasi Asia? Moto3 dikenal sebagai wilayah dominasi Eropa, tapi 2026 bisa jadi awal perubahan. Dengan Veda Ega Pratama, Hakim Danish, dan beberapa nama dari Jepang yang mulai naik daun, peta kekuatan mulai bergeser. Jika Veda sukses mencetak poin, naik podium, atau bahkan menang di salah satu seri awal, maka dampaknya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Asia, untuk Indonesia. Agen rider akan mulai membuka mata, sponsor mulai melirik wilayah ASEAN, dan jalur akademi baru bisa saja terbentuk. Veda mungkin hanya satu rider, tapi dalam narasi besar Moto3, ia bisa jadi pion yang mengubah permainan. Kini saat lampu start menyala, semua kembali ke garis awal. Tapi jangan salah, beberapa rider datang untuk bertanding. Veda datang untuk mengubah sejarah.